Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai kompresi gambar. Kita akan membahas gambar JPEG. JPEG ini adalah kepanjangannya Joint Photographic Expert Group. Ya, Joint Photographic Expert Group ini pengembangnya ya, pengembang dari JPEG. Dan di mana JPEG ini merupakan metode kompresi LUCI. LUCI yang artinya ketika proses kompresi akan ada data atau informasi yang memang sengaja dihilangkan. Nah, data atau informasi yang hilang tadi adalah data-data atau informasi yang memang ketika data itu dihilangkan, data tersebut atau informasi tersebut, karena ini gambar ya, jadi bagian-bagian yang memang tidak terlalu terlihat oleh mata kita ya, tidak terlalu terlihat perbedaannya oleh mata kita. Nah, proses JPEG ini ada beberapa langkah ya, ada beberapa langkah, dan di mana setiap langkahnya itu berkontribusi terhadap proses kompresi ya. Jadi setiap langkahnya itu bisa mengurangi jumlah data dari gambar tersebut. Kompresi JPEG memanfaatkan sistem penglihatan manusia yang tidak bisa melihat sesuatu yang sangat detail, atau dikatakan gambar yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Contohnya, gambar yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi itu gambar batu kerikil ya, batu kerikil yang warnanya macam-macam. Nah, jadi dalam satu gambar itu banyak terjadi perbedaan warna. Nah, ini dinamakan high frekuensi ya. High frekuensi, gambar yang memiliki high frekuensi, frekuensi tinggi. Nah, ketika kita melihat gambar batu kerikil yang sangat banyak tadi dengan warna yang berbeda, maka ketika ada salah satu atau mungkin beberapa batu kita ambil, maka kita tidak akan bisa melihat perbedaan dengan sebelum batu tersebut kita ambil ya, karena saking kecilnya dan saking banyaknya dan warnanya juga macam-macam ya. Beda dengan gambar yang low frekuensi. Yang low frekuensinya seperti apa? Seperti gambar langit. Jadi gambar langit itu warnanya biru ya, biru semua. Jadi sangat jarang terjadi perubahan warna. Nah, ketika ada salah satu bagian yang kita hilangkan di gambar langit tadi, mungkin di bagian area tengahnya kita ambil jadi hitam, maka akan terlihat perbedaannya. Nah, di sini proses kompresi JPEG dilakukan ya. Jadi pada area-area gambar yang memiliki frekuensi yang tinggi tadi. Jadi yang dihilangkan yang itu, sehingga kita nggak seberapa melihat perbedaan antara yang sudah dikompresi dengan yang belum dikompresi. Nah, oleh karena itu, gambar yang asalnya itu koordinat x, y itu nanti akan diubah menjadi domain spasial frekuensi ya. Jadi akan dipisah-pisahkan berdasarkan frekuensinya. Jadi yang frekuensi tinggi ditaruh atau dikumpulkan dengan frekuensi tinggi, lalu nanti ada area yang frekuensi rendah sendiri. Nah, seperti yang ada di slide ini. Dengan menggunakan metode namanya DCT ya, Discrete Gaussian Transform. Jadi awalnya gambarnya seperti ini ya. Gambar aslinya seperti ini. Ini ada pixelnya, koordinat x, y. Nanti ketika di DCT dia akan menjadi spatial frekuensi domain u, v. Nah, seperti ini. Ini kita lihat, ini yang gambarnya apa namanya, abu-abu ini ya. Ini yang low ya, low frekuensi. Sementara yang seperti gambar catur ini high frekuensi. Jadi hitam putih, jadi gambar warnanya itu berubah-ubah ya. Oke, JPEG dengan quality factor atau key 10 itu bisa memiliki ukuran 1,5% dari ukuran aslinya ya. Ini sangat kecil sekali kalau kita menggunakan quality factor 10, tapi hasilnya pasti kurang bagus ya.
apa namanya, sudah sangat menurun sekali dari gambar aslinya. Nah, defaultnya biasanya menggunakan 75 key-nya. Nah, nanti apa itu key dan pengaruhnya di mana? Nanti kita akan bahas ya di proses kompresi JPEG ya. Nanti di slide selanjutnya. Rasio kompresi ini kalau kita bandingkan antara GIF, JPEG dengan ya yang lain ya, dan format yang lain. Kalau GIF itu sekitar 1/5 dari aslinya. JPEG ini sekitar 1/10 ya, sampai dengan 1/200 ya. Dan umumnya ketika kompresi itu apa namanya, memiliki rasio 1 banding atau 30/1, maka sudah mulai terlihat perbedaan kualitasnya ya. Nah, ini adalah algoritma yang digunakan pada masing-masing format kompresi ya. Ada BMP, GIF, PNG, JPEG. Kita lihat JPEG memiliki banyak langkah yang setiap langkahnya itu nanti akan berpengaruh terhadap kompresi itu sendiri ya, berpengaruh terhadap besar data dari kompresi itu sendiri. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, JPEG ini paling banyak, ada algoritma RLE, Huffman, dan DCT. Oke, langsung saja kita masuk ke kompresi JPEG. Step langkah-langkahnya ya. Yang pertama, ini kita lihat dulu, ada 8 langkah. Mentransformasikan RGB ke dalam format luminance chrominance ya, YCP-CR. Setelah itu dilakukan subsampling, chroma subsampling. Selanjutnya melakukan DCT, lalu kuantisasi, zigzag order, RLE atau RLC ya, DPCM, dan lalu Huffman code. Ini diagramnya ya. Jadi nanti seperti ini. Misalnya kita punya gambar 16 x 16 pixel gitu ya. Kita ubah dulu menjadi YCP-CR. Nanti ada rumusnya, merubah RGB menjadi YCP-CR. Lalu diambil per blok ya. Diambil 8 x 8. Jadi nggak langsung semuanya diproses, tapi diambil 8 x 8 terlebih dahulu. 8 x 8 pixel. Diubah dalam bentuk frekuensi dengan DCT. Nah, jadi yang tadinya fungsinya x, y atau i, j menjadi u, v. Ini sudah dalam bentuk frekuensi. Setelah itu dilakukan kuantisasi. Nah, nanti kalian mengenal adanya kuantisasi tabel. Hasil kuantisasi ya akan dilakukan zigzag order ya, menghasilkan nilai DC dan AC. Ya, nilai DC dan AC ini selanjutnya nanti akan dilakukan coding ya. Untuk DC menggunakan DPCM, AC menggunakan RLC. Nah, proses selanjutnya adalah menggunakan Huffman code ya. Dan hasil akhirnya adalah berupa data JPEG. Oke, yang pertama, langkah pertama adalah merubah dari RGB ke YCP-CR ya. Nah, ini caranya. Ini nilai RGB-nya. Kalau mau kita ganti ke YCP-CR, kita kalikan dengan, ini ada matriksnya ya, lalu ditambah dengan matriks isinya 0, 128, 128. Kalau nanti mau dikembalikan lagi, ya tinggal rumusnya pakai yang bawah ya, kurangi 128, nilai CP sama CR-nya, setelah itu dikalikan dengan matriks lagi. Langkah kedua adalah melakukan downsampling. Nah,
dari langkah kedua ini juga sudah data itu sudah bisa berkurang jumlahnya karena dilakukan subsampling tadi. Sehingga sebenarnya proses kompresi di sini sudah sudah bisa mengurangi data ya, mulai dari downsampling sendiri. Downsampling biasanya menggunakan 422 atau 420 ya. Saya ulangi lagi untuk downsampling, sudah pernah kita bahas sebelumnya di materi video ya, di materi video. Nah, akan saya ulangi lagi ya. Jadi nanti gimana sih cara membaca chroma subsampling ini? Jadi misalnya ada nilai 422, 420 ya. Nah, seperti ini ya. Biasanya ditulis dalam format JAB ya. Jadi misalnya 422 atau 420. Nah, J ini jumlah pixel pada area yang disampling ya, area horizontal yang disampling. Misalnya, nah standarnya biasanya 4 ya. 4 ya. 4 pixel. Lalu A itu jumlah pixel yang digunakan untuk sampel ya, yang digunakan untuk sampel pada baris pertama. Sementara B itu pada baris kedua. Nah, gambarannya seperti ini, gampangnya ya. Setelah gambar itu kita ubah menjadi format luminance chrominance ya, YUV atau mungkin di CBCR, maka kita bisa memisahkan nilai luminance-nya dengan nilai chrominance-nya. Nah, yang akan kita subsamplingkan adalah yang chromanya. Kenapa? Sudah pernah kita bahas juga bahwa mata manusia itu lebih sensitif terhadap gelap terang, sehingga nilai luma ini tidak boleh kita kurangi ya, atau tidak boleh kita hilangkan datanya. Karena kalau ini kita hilangkan datanya, itu akan sangat kelihatan sekali, karena kita sangat sensitif terhadap gelap terang. Ini pengaruhnya dengan sel mata kita ya. Kita kan ada sel batang sama sel kerucut. Nah, sel batang kita itu lebih banyak ya. Sel batang kita itu lebih banyak, sehingga sangat sensitif terhadap gelap dan terang. Oke, selanjutnya ada nilai chroma ya, ada nilai chroma. Nah, nilai chroma ini yang nanti akan kita subsampling, yang akan kita ambil sampel untuk digunakan pada pixel tetangganya ya, sehingga pixel tetangganya itu nggak perlu dipakai lagi pixelnya, dia bisa menggunakan pixelnya sampling tadi. Nah, sebagai contoh ya, misalnya kita punya nilai chroma subsampling 444 ya. Nah, 444 ini berarti tidak dilakukan subsampling sama sekali, sehingga nilai luminance dan chrominance-nya tidak diapa-apakan ya, tetap sama. Nah, ini sebagai contoh yang tidak dilakukan chroma subsampling, yaitu 444. Contoh ya, warna biru kita ketemukan dengan warna gelap, jadinya biru gelap ya. Kuning kita temukan dengan agak abu-abu, jadi kuning agak kecoklatan. Nah, sekarang misal kita lakukan chroma subsampling 411. Nah, berarti 4 area ini ya, yang akan kita sampling ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 sama ya, luminance chrominance-nya 4. Nah, di baris pertama, baris atas, kita ambil 1 sebagai sampel. Jadi kita ambil yang biru ya. Sebagai contoh kita ambil yang biru di baris pertama. Nah, karena hanya ada 1, maka 3 yang lain ini kita hilangkan ya. Kita nggak pakai 3 yang lain. Jadi semuanya ini kita anggap biru ya. 3 ini kita anggap biru semua. Kita anggap biru semua.
Nah, yang satu ini juga sama, berarti baris yang bawah kita ambil sampelnya yang jingga ya. 3 yang ini itu sama jingga semua. Sehingga final pixelnya atau hasil akhirnya itu seperti ini ya. Biru ketemu dengan hitam. Nah, jadi agak hitam seperti ini. Ini juga kita anggap biru ya, biru dengan hitam, jadi hampir sama ya. Biru dengan agak terang menjadi biru terang dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya satu pixel ya, biru semua, ini jingga semua, tapi ditambahkan dengan luminance atau cahaya gelap terang, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat sekilas, antara hasil final pixelnya 444 dengan 411, jadi yang tidak dilakukan subsampling atau gambar aslinya dengan gambar yang telah dilakukan subsampling 411, kalau kita lihat sekilas ya, kalau kita lihat sekilas itu hampir tidak ada perbedaan ya. Tapi kalau kita lihat secara pelan-pelan gitu ya, kita lihat dengan detail, itu pastilah ada perbedaannya. Nah, biasanya kalau video bisa menggunakan 422 atau 420. Kalau 422 berarti samplingnya diambil 2 di atas, 2 di bawah ya. Sehingga kalau yang 422 ini, yang hijau ini berarti dia biru, yang merah muda itu kuning ya, ikut tetangganya ini. Begitu juga yang bawah ini. Nah, sehingga hasil finalnya, nah sekarang kita perhatikan yang atas yang 444 dengan yang bawah 422. Hampir tidak ada bedanya kan? Nah, padahal di sini pixelnya sudah dihilangkan 2 di atas, 2 di bawah. Tapi kalau kita lihat sekilas, hasil finalnya hampir sama, hampir mirip ya. Sehingga datanya bisa terkurangi ya. Kalau 420, yang bawah ini berarti sama sekali tidak diambil sampel. Jadi semuanya tidak digunakan ya, tidak digunakan, dia menggunakan yang atasnya. Nah, yang jingga ini pakai yang biru, ini juga pakai yang biru, ini pakai yang kuning, yang ini juga pakai yang kuning. Nah, ini hampir beda ya, hampir kelihatan sekali bedanya. Nah, ini seperti itu chroma subsampling. Jadi bisa mengurangi jumlah data, namun hampir tidak terlihat sama sekali perbedaannya. Apalagi kalau yang 422 ini ya, hampir mirip dengan 444 hasil final pixelnya. Itu tadi chroma subsampling. Nah, tadi ilustrasinya ya hampir sama. Langkah selanjutnya adalah DCT atau Discrete Gaussian Transform, yaitu untuk merubah gambar tadi, membagi-bagi menjadi frekuensi ya, dibedakan berdasarkan frekuensinya. Kita gunakan rumus ini, seperempat CU CV sigma ya, karena bloknya 8x8 berarti mulai dari 0 sampai 7 ya, sigma dalam sigma fxy cos ya, ini rumusnya seperti ini. Biar lebih gampang membacanya, ini saya bentuk dalam sedukut ya, dalam sedukut. Jadi seperti ini sedukutnya. Jadi kalau kita punya pixel U, V ini kita masukkan ke rumus tadi itu per ini ya, per koordinat ya 0,0, 0,1 dan seterusnya. Nah, jadi nanti ini ada for 0 sampai dengan 7. Jadi nanti kan jalan ya. 0,0, 0,1 dan seterusnya, 1,0, 1,1 dan seterusnya. Nah, yang dikerjakan adalah ini sum yang di paling dalam ya, sum yang paling dalam. Ini kan sum dalam sum. fxy cos p2x plus 1u. Nah, per 16.
CK sendiri ya, CK itu kalau dia apa namanya, K-nya itu 0, itu nilainya 1 per akar 2. Selain itu nilainya 1 ya. Jadi nanti untuk mengerjakan yang ini, FIUV ini ya, seperempat kali, misalnya lagi di koordinat 0,0 nih. Koordinat 0,0 berarti ya seperempat kali, kalau pas 0 ya 1 per akar 2 kali 1 per akar 2 kali sumnya ini. Nah, kalau sumnya ini gampang ya, tinggal masukkan aja cos pi 2x plus 1 u per 16. Tinggal x-nya ini ngikutin ya. X-nya berapa nilainya? Ya, kalau 0 ya 0. Y-nya juga ngikutin ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhannya seperti ini. Jadi nanti untuk nilai U ya, for dalam for-nya ya. U dari 0 sampai dengan, misalnya kita mau nyari nilai U yang 0,0 nih ya. Berarti U-nya 0, P-nya 0. Kita masukkan rumus tadi. Ya, rumus tadi. Sum dalam sum tadi ya, sum 0. Nah, kita proses pixelnya ya, pixel 8 kali 8 ya. Kita masukkan ke sini. X-nya ini ngikutin ini, U-nya ngikutin ini ya. Per 16. Sama ini juga Y-nya ngikutin variabel Y, P-nya juga ngikutin variabel Y, dan seterusnya. Tinggal gunakan rumus cos saja ya. Lalu untuk VUV-nya ya, itu tinggal kita lihat tadi kalau pas 0, U-nya dia hasilnya 1 per akar 2 ya. Selain itu dia 1. Nah, ini rumusnya ya. Oke, jadi sebagai pengantar saja apa itu algoritma DCT ya. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini ya. Kalau digambarkan, yang 0,0 ini dia yang low frekuensi, dan yang seperti catur ini yang high frekuensi. Sebagai contoh, kita punya gambar 8 kali 8 tadi. Kita mau melakukan DCT terhadap nilai luminance-nya. Berarti kan sudah dilakukan perubahan ke YJBCR ya. Kita ambil luminance-nya. Nah, nilai luminance ini misalnya satu kotak ini 8 kali 8 ya. Kotak 8 kali 8 mau kita jadikan DCT ya. Mau kita DCT kan menjadi frekuensi tadi. Nah, 8 kali 8 ini kalau kita lihat pixelnya sebelum kita lakukan DCT itu seperti ini pixelnya. Nilai luminance-nya. 121, 66, ya, ini gelap terangnya ya. 113, 48, dan seterusnya. Ini nilai gelap terangnya. Ya, nilai gelap terangnya mulai dari 0 sampai 255. Selanjutnya, dari nilai gelap terang tadi, akan kita ubah ke dalam frekuensi ya, menggunakan DCT, menggunakan rumus tadi. Hingga hasilnya seperti ini. Hasilnya berupa koefisien DCT ya. Ini sudah bukan berupa gelap terang lagi ya. Ini nilai koefisien. Nilai koefisien DCT. Nah, dari nilai koefisien DCT ini langkah selanjutnya adalah kuantisasi. Kuantisasi menggunakan tabel kuantisasi. Nah, caranya ya, cara melakukan kuantisasi adalah dengan membagi nilai DCT tadi, tabel DCT tadi, ini ya, tabel ini, masing-masing nilainya kita bagikan dengan masing-masing nilai dari tabel matriks kuantisasi. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri ini untuk luminance, sebelah kanan untuk chrominance.
Ya, jadi beda ya. Nanti baginya kalau luminance kita gunakan matriks yang sebelah kiri. Kalau luminance kita baginya pakai yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya sudah bisa kita lihat polanya di sini ya. Kalau kita lihat polanya untuk yang chrominance saja ya, maka yang pojok kiri atas ini nilainya lebih kecil daripada yang semakin ke kanan bawah ya. Di sini 9999. Kenapa seperti itu ya? Karena ketika matriks kuantisasi ini membagi nilai DCT ya, membagi nilai DCT. Nah, sekarang kita lihat gambar DCT tadi. Nah, yang pojok kiri atas ini yang low frekuensi. Yang low frekuensi atau dalam kata lain dia gambar yang seperti gambar langit tadi ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai dihilangkan ya. Ketika dibagi itu baginya jangan terlalu banyak sehingga nggak banyak data yang hilang. Nah, mungkin yang sebelah kanan bawah ini yang seperti checkerboard ini ya frekuensinya tinggi. Seperti gambar batu tadi ya. Sehingga ini yang kalau bisa kita hilangkan ya, kita bagi besar mungkin. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah itu dibulatkan ya. Jadi pembagiannya itu nanti dibulatkan. Kita ambil contoh yang luminance ini tadi ya. Luminance ini DCT-nya kita bagi dengan matriks kuantisasi yang luminance. Nah, ini hasil DCT-nya, ini kuantisasi matriksnya. Ketika dibagi hasilnya seperti ini. Ini setelah DCT-nya dibagi dengan matriks kuantisasi. Jadi per koordinat ya. Contoh yang pojok kiri atas dengan pojok kiri atas yang di sini. Dan seterusnya, yang di sini dengan yang di sini ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bulatkan 43,7 menjadi 44, minus 10,82 jadi minus 11, dan yang lainnya 0,0, ini jadi 0 ya, jadi 0 semua ya. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, yang ini nilainya masih tetap ada, yang low frekuensi tadi, lalu yang high frekuensi banyak yang 0 ya, nilainya banyak yang 0. Nah, sebenarnya 0 ini yang dikatakan data itu berkurang ya, karena kalau kita menyimpan dalam bentuk bit, kalian sudah pernah belajar biner ya, untuk menyimpan nilai desimal 0 sama nilai desimal 44 dalam biner, itu pasti bitnya lebih banyak 44 ya. Sementara yang 0 ini cukup 1 bit saja yaitu 0. Nah, sehingga bisa mengurangi jumlah data yang disimpan. Nah, sekarang kita bahas quality factor ya. Quality factor. Kita tadi sudah membahas key ya, nilai key. Nah, key itu menentukan quality factor. Kenapa kok nilai key itu ketika nilainya terlalu kecil akan mempengaruhi kualitasnya? Nah, karena seperti ini. Dia akan melakukan key ini menentukan matriks pembagi tadi, matriks kuantisasi ya. Yang ini tadi ya. Yang tugasnya membagi nilai DCT. Nah, ini 16 ya, 699 dibagi 16. Nah, key ini akan membuat nilai pembaginya itu semakin besar, ya, semakin besar atau semakin kecil ya. Sebagai contoh misalnya quality faktornya itu 30 misalnya. Nah, kalau 30 kita masukkan ke rumus ini, maka scaling faktornya adalah 50 dibagi, gampangnya 25 aja lah ya. 50 bagi 25 jadi 2. Jika scaling faktornya tidak sama dengan 0, ya 2 kan tidak sama dengan 0 ya, maka kuantisasi matriksnya tadi kita kalikan dengan scaling faktornya, berarti kan dikalikan dengan 2 ya. Berarti nanti
16 ini kita kalikan dengan 2, jadi 32 ya. Jadi 699 dibagi 32, nilainya semakin kecil lagi. Nah, berarti semakin banyak data yang hilang lagi. Jadi otomatis kualitasnya semakin jelek ya, karena pembaginya semakin besar. Itu tadi kenapa kok quality factor berpengaruh terhadap hasil akhirnya ya, karena dia kaitannya dengan kuantisasi matriks ini. Kalau Q-nya semakin kecil, pembaginya bakal semakin besar. Nah, jadi seperti itu. Oke, proses selanjutnya adalah zigzag reordering matrix. Nah, nilai-nilai ini tadi setelah kita kuantisasi ya, itu kita urutkan ya, kita urutkan. Nah, urutkannya ini nggak asal ya, ada namanya proses zigzag reordering matrix. Nah, proses zigzag reordering matrix ini bacanya seperti ini. Nah, ini jalannya seperti ini ya, seperti zigzag ini ya. Jadi enggak 0156 enggak ya, tapi 0, 1, 2, 3, 4, 5, nah seperti itu. Jadi mengkodekannya nanti urutannya zigzag seperti ini. Misal ya, contoh ya. Kita mau mengkodekan matriks dari hasil kuantisasi tadi. 44, urutannya seperti ini ya, 44, 4, min 11, 6, min 66, 6, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita urutkan ya, maka proses selanjutnya adalah proses ke-6, yaitu Zero Run Length Coding atau RLC ya, untuk AC koefisien. Nah, kita tahu tadi kita punya tabel matriks 8x8. Berarti totalnya ada 64 ya, ada 64 data. Nah, data yang ada di pojok kiri atas ini namanya data DC. DC ya, jadi yang pertama ini DC. Sementara data yang lain ini adalah AC ya, data yang lain ini AC. Nah, cara melakukan coding pada AC itu dengan melakukan Zero Run Length Coding ini. Jadi kalau kita punya data yang sudah kita zigzag reordering, contohnya seperti ini ya, 65, 57, 45, ini kalau kita lihat seperti yang tadi itu seperti 44, 4, min 11, nah seperti itu ya. DC-nya ini 44, yang lainnya ini AC. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, DC-nya ini 65, AC-nya mulai dari 57, 45, dan seterusnya. Nah, gimana cara melakukan run length coding? Caranya adalah kita lihat 0, nilai 0. Kita lihat nilai 0-nya di urutan angka tadi. Oke, kita mulai dari 57. Apakah sebelum nilai atau sebelum angka 57 ini ada angka 0? Tidak ada ya, tidak ada, sehingga kita tulis 0,57 ya. Next ke sebelahnya 45, apakah ada angka 0? Tidak ada juga ya, tidak ada juga, sehingga kita tulis 0,45. Next ke sebelahnya, nah ini ada angka 0, kita skip ya sampai angka selain 0 yaitu 23. Nah, kita lihat angka 23 ini ada berapa angka 0 sebelum angka 23? Ada 1, 2, 3, 4, sehingga kita tulis 4,23. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada angka 0 lagi, skip, ada minus 30. Kita tulisnya minus 30 ya. Ini koma ya 1 ya. Karena ada angka 1, ada angka 0 berjumlah 1 dan seterusnya. Ini 0 min 16, 2,1. Kalau sudah 000 semua, tidak ada angka selain 0, maka bisa kita tulis EOB atau end of byte ya. EOB ya. Jadi seperti itu penulisannya. Nah, sama seperti ini ya. Ini juga mulai dari 6, 0,6, 0,1 dan seterusnya. Nah, seandainya ya, ini ada catatan.
Seandainya ini angka nolnya itu ada 15. Setelah angka 0, 15 ada nilai selain 0. Ya, misalnya ada angka 7 atau ada angka 40. Nah, maka kita ambil maksimum nolnya adalah 15. Sehingga kalau ada apa namanya, 0 yang lebih dari 15, misalnya 16 gitu ya. Lalu ada angka selain 0, maka kita tulis 15,0. Contohnya misalnya, ini kan 50 ya, kalau 50 ini kan sudah nggak ada lagi angka selain 0 ya, karena sudah paling belakang, letaknya sudah paling belakang dan tidak ada angka selain 0. Seandainya ada angka 0-nya 16, setelah itu ada angka 10 atau mungkin 20, maka kita nulisnya 15,0 ya, 15,0, dan nanti yang satunya 0,10 tadi ya. Jadi 0 yang ke-16 itu ikut yang 15,0. Nah, nanti apa namanya, angka setelahnya, misalnya angka setelahnya itu nilai 20, itu berarti 0,20 ya, karena dianggap tidak ada angka 0, kecuali misalnya 17. Misalnya ada 17 0, setelah itu ada angka 20, berarti 15,0 1,20. Nah, seperti itu. Kalau coba saya tulis ya, misalnya 0 ya, ada angka 0 sampai angka 0 lagi. Ini ada 15 angka 0 ya. Ini yang ke-16. Lalu ada angka 0 lagi misalnya. Lalu ada angka 20. Berarti ini 15,0 ya, titik koma 1,20. Nah, jadi seperti itu. 20-nya ngikut yang ini ya, 1,20. Nah, jadi seperti itu ya, RLC, Run Length Coding. Ini dia prosesnya. Setelah kita lakukan zigzag order, kita lakukan RLC ya. Nah, EUB ini kalau sudah 0 semua seperti ini. Selanjutnya adalah DPCM untuk DC koefisien. DC koefisien tadi yang pojok atas ini ya. Kalau kita lihat slide sebelumnya, nilai 26 ini yang DC. Hingga kita prosesnya menggunakan DPCM. Gimana cara melakukan DPCM ya? DPCM ini Differential Pulse-Code Modulation on DC Coefficient. Jadi seperti ini. DC ini per blok ya, per apa namanya. Jadi kita kan ngambilnya 8 kali 8. Setiap blok 8 kali 8 itu memiliki 1 DC. Dan nanti misalnya gambarnya itu katakanlah 16 kali 16 pixel atau mungkin 32 kali 32 pixel. Nah, blok pertama 8 kali 8 itu DC pertama misalnya. DCI min 1 ya misalnya. Lalu nanti 8 kali 8 selanjutnya itu DCI ya. Contoh seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Nah, cara menyimpannya, cara melakukan pengkodingannya itu seperti ini. Dengan mengurangi DCI dikurangi DCI min 1. Contoh ya. Contoh. Kita punya gambar di mana ada 5 blok pertama. 5 blok pertama yang sudah kita lakukan zigzag order ya, sudah dilakukan DCT, lalu kita lakukan zigzag order. Nah, di blok pertama itu nilai pojok kiri atasnya itu 150.
Lalu di blok yang kedua itu 155. Di blok ketiga 149 dan seterusnya. Nah, sehingga DPCM-nya akan kita tulis seperti ini. Blok pertama kita tulis apa adanya dulu, 150. Nah, nanti blok yang kedua itu adalah nilai dari 155 dikurangi 150, yaitu 5. Nah, selanjutnya bukan 149, tapi 149 dikurangi 155, yaitu minus 6. Ya. Dan seterusnya. Nah, dari proses ini sendiri sudah terlihat ya, desimalnya yang kita simpan itu hasil pengurangannya, bukan nilai aslinya ya. Sehingga bit yang digunakan untuk menyimpan nilai 5 itu lebih kecil ya, daripada menyimpan nilai 155. Nah, ini sudah berkontribusi terhadap kompresi itu sendiri. Oke, selanjutnya proses movement code ya. Jadi setelah kita lakukan RLC, misalnya contohnya seperti ini ya, ini proses setelah dilakukan RLC ya, 057, 045, 423, ini kan nilai RLC-nya ya. Ini masih dalam bentuk desimal ya, ada 57 desimal. Nah, karena kita harus melakukan perubahan ke dalam bentuk digital atau biner ya, maka kita melakukan proses namanya movement code ini. Nah, movement code ini nanti prosesnya seperti ini. Nilai nolnya ini, yang sebelah kiri ini, itu kita biarkan ya apa adanya. Kalau 0 kita tulis 0, 4 kita tulis 4, 1 kita tulis 1, dan seterusnya. Nah, nilai yang berwarna biru, ini kita tulis binernya ya, 57 itu 111001 ya. 111001 ada berapa bit? Ada 6 bit. 6 ini adalah jumlah bitnya, 1 2 3 4 5 6, 0,6,111001. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang lain juga sama ya, 23 45 sama, 45 ini juga 6 bit, 23 ini 5 bit. Nah, untuk minus 30 itu gampangnya seperti ini. Kita cari dulu nilai positifnya, lalu ketika jadikan minus itu kita balik ya. Contoh paling gampang itu minus 8 ya. Minus 8 ini kalau kita positifnya 8 itu kan gimana? 1 0 0 0 ya. 1 0 0 0. Ini ya yang 8 ya. Ini 0 0, ini 21, ini 0 minus 8. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3, jadi 1 0 0 0. Ada 4 bit. Tapi karena minus 8 kita balik jadi 0 1 1 1. Nah, jadi seperti itu. Itu movement code ya. Itu untuk yang AC kita tulisnya seperti ini. Untuk yang DC ini kita ini ada tabelnya ya. Kita bisa melihat tabel. Kita bisa lihat tabel ya. Atau mungkin sama ya. Minus 511 ini kita cari dulu positifnya. Kalau minus 511 itu kan 1111111 bit ya. Karena dia minus jadi 0000009 bit. Kalau lihat tabelnya juga ada sebenarnya. Seperti ini. Tapi kalau kalian enggak pengen repot lihat tabel ya langsung aja ya. Kalau sudah terbiasa gitu ya. Nah, apakah dari sini sudah selesai belum ya? Ini masih ada angka desimal ya. 6, 9 ini kan masih ada angka desimal. Proses movement code selanjutnya itu nanti kita harus lihat tabel ya. Jadi setelah proses ini tadi 0 6 bit 11001 0 6 bit 1011101 yang diperoleh dari ini tadi ya.
057 jadi 0611001 dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya dari nilai ini itu menjadi seluruhnya ini bit ya, biner ya. Jadi bit biner. Gimana caranya dari sini menjadi ini? Itu kita harus lihat tabel ya, tabel AC dengan tabel DC. Nah, yang kita lihat itu hanya nilai angka 2 di depan ini ya. 0,6, 0,6, 4,5, 1,5. Nah, nilai yang sudah 11001 ini kita biarkan. 111001. Nah, 0,6 ini gimana caranya jadi 111000? Nah, ini ada tabelnya. Ada tabel AC coefficient. Kalian googling aja AC coefficient, tabel movement. Pasti nanti keluar ya. Kita cari 0,6. 0,6 ya, 0,6. Temu di sini misalnya contohnya ketemu 0,6. Kode wordnya kita lihat. Kode wordnya 1111000. Nah, kode word ini yang kita tulis. 1111000. Nah, ini kode word dari 0,6. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan DC? DC juga sama ya. Kita harus lihat tabel sendiri untuk DC. Nah, ini ya. Kita lihat kategorinya. 9 ya. 9 ini kode lengthnya 7. Kode wordnya 1111110 ya. Nah, ini ya 11110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 ya, 7. Ini kategorinya 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kategori 9 ada 7 bit ya, kode wordnya ini tadi. Dilihat ini ya, lihat kategorinya. Nah, kalau sudah, nah ini sudah dalam bentuk urutan atau ini ya, apa namanya, urutan bit nilai biner. Nah, ini sudah bisa disimpan ya. Sudah bisa disimpan dalam apa namanya, JPEG tadi. Sehingga nanti jadi namanya proses encoding ya. Nanti kalau membaca itu namanya proses decoding. Ketika dikompres itu, ketika didecode ya, itu nanti hasil pixelnya akan berbeda dengan pixel aslinya. Contohnya seperti gambar di atas ini ya. Ini pixel aslinya. Ini setelah dikompres, ketika dilakukan decoding, itu nilai pixelnya akan berbeda ya. Awalnya 5 jadi 0 ya. 43 jadi 47 mungkin. Nah, ini ada yang berbeda pasti. Nah, sehingga JPEG itu karena menggunakan Lucy kompresi, cocoknya digunakan untuk aplikasi seperti web browsing ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang tidak membutuhkan resolusi yang tinggi seperti fotografi, majalah ya. Nah, jadi disesuaikan penggunaannya. Oke, nanti silakan dikerjakan tugas di Google Classroom ya seperti biasa. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.